manusia hanya mengetahui kehidupan yang lahir, hanya mengetahui pengetahuan yang lahir dari kehidupan berdunia, hanya wawasan yang lahir dari kehidupan dunia, hanya wacana yang lahir dari kehidupan dunia, itu yang terjadi adalah pertama, stagnan, tidak berkembang, tidak tercerahkan. Pikirannya hanya akan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keinginan dunia, untuk memenuhi keinginan kesenangan jasadiah. Saat orientasi kehidupan kita hanya pengetahuan yang lahir, kita tidak akan pernah bisa menggapai kebahagiaan dan ketentraman. Kita tidak akan pernah terpuaskan dengan apa yang kita miliki. Kita tidak akan pernah bisa puas dengan apa yang ada di dalam diri kita. Kita akan selalu melihat keluar diri kita. Kita akan selalu melihat orang lain, melihat lingkungan. Kita tidak pernah bisa melihat jati diri kita. Saat seseorang kehidupannya hanya wawasan dan wacana atau pengetahuan yang lahir dari kehidupan dunia, maka kita tidak akan pernah mencapai kebahagiaan. Itu yang pertama. Tadi kan stagnan sudah, tapi saya anggap aja dan itu yang selanjutnya. Tadi yang pertama itu, mungkin kamu sekarang percaya saja gitu. Kamu ingin HP karena belum memiliki, karena kita terpusat melihat orang lain, pamannya kan begitu. Itu nggak akan ada habisnya pada saat orientasi kita ada pada hal yang lahir jasadiah, nggak akan ada habisnya. Serakah jika keinginan tidak dituruti, ngamuk, ngancam orang tua. Nek ra ditukok le HP, nek gak ditukoke motor, aku mau sekolah. Nek gak ditukoke HP, gak ditukoke motor, aku ngamuk. Kalau orientasi kita yang batin akan berbeda, menyikapinya itu akan berbeda. Nah, kita ngomong yang lahir. Kedua, kita tidak bisa membedakan dan mengidentifikasi antara keinginan dan kebutuhan, antara kesenangan dan kebahagiaan. Pada saat ada orientasi hidup yang kita jalani itu adalah hidup hanya orientasi lahir, kesenangan dikira kebahagiaan, dikira ketentraman. Padahal saat orientasi kita adalah lahir, selalu bersifat sementara, sesaat, hanya sesaat. Sifat yang dilakukan itu adalah mengejar retorika, mengejar pencitraan, mengejar kesenangan. Wis diperoleh waleh. Kamu ingat punya adik kecil masih balita, ingin mobil, ingin motor, nangis ditukoke, enggak sumbut. Setelah ditukoke digletakne ya gak tahu tinggu, karena dia tidak tahu tentang kebutuhan dan keinginan. Sehingga pada saat sudah dibelikan, sesaat sudah jenuh, sudah waleh. Gak lama belum rusak sudah jenuh, sudah waleh. Saat orientasi kita adalah hal yang lahir dari kehidupan berdunia. Kemudian kita belajar berkarya, bekerja, akan mudah jenuh. Yang ketiga, kita sulit untuk konsisten, kita sulit untuk istiqomah, kita akan sulit untuk memiliki skill dan keterampilan spesifik tertentu. Kita akan sulit berada di dalam, katakanlah di dalam flow, di dalam siliring kodrat mengalir. Kita akan sulit dalam posisi flow, kita akan sulit dalam posisi fokus, konsentrasi. Kita akan sulit konsentrasi saat orientasi kita. Kehidupan ini adalah orientasi pengetahuan yang lahir dari kehidupan berdunia, hanya yang lahir. Kalau nggak ada motivasi, nggak ada pujian, nggak ada orang lain, maka kita males, kita rasa-rasen. Kita selalu minta pujian, kita selalu minta perhatian, baru kita akan sungguh-sungguh, tampak sungguh-sungguh. Karena orientasi kehidupan yang lahir. Ya paling tidak teori ini kan kita mengetahui lebih dulu kan. Karena orang yang orientasinya ke dalam tidak akan memperhatikan ada memperhatikan atau tidak. Karena yang dilihat itu adalah ke dalam jati diri, untuk mengembangkan potensinya. Kalau kita guru-guru karena menjalankan dawuh guru, maka akan lebih ikhlas. Kemudian kelima, mudah panik.
kehidupan seseorang yang orientasinya itu adalah paradigma atau orientasinya lahir jasadiah, mudah judek, mudah panik, mudah bingung, pengen sesuatu, ternyata temannya juga memiliki lebih baik, sudah ingin seperti yang lain. Jadi karena yang dilihat bukan memusat apa yang dimiliki untuk dapat dikembangkan, tapi melihat apa yang dimiliki oleh orang lain. Maka kalau hidup kita seperti itu, kamu akan mudah bingung, mudah panik, mudah judek. Di dalam surat Rum itu ya, di dalam surat Rum 6-nya, di dalam surat Rum 7 ya. Kemudian di surat 6-nya, wa'dallah, maka untuk mengikatkan diri dengan jati diri fitrah manusia, yang adalah fitrah manusia dari fitrah Allah sendiri kan. Bagaimana mengikatkan diri itu? Miliki ilmu yang akan mengenalkan kehidupan yang batin. Alimul ghaibi, ilmu yang menunjukkan keberadaan al-ghaibnya diri Tuhan, sehingga menjadi bersaksi alimul ghaibi wa syahadati. Maka kehidupan kita berada di dalam ilmu. Orang, sekali lagi, yang orientasi hidupnya itu orientasi jasadiah, hanya berhenti pada wawasan. Hidupnya hanya berhenti pada wacana, hanya berhenti pada pinter, mentok-mentoknya kan begitu. Karena nggak istiqomah, karena nggak tumakninah, nggak memiliki konsisten dan daya berjuang sungguh-sungguh. Saat orientasi kita hanya yang lahir dari kehidupan, karena tidak mengetahui ada kehidupan yang batin, sedang kehidupan yang lebih abadi, kehidupan yang nantinya kita tuh supaya dapat menyatakan pulang selamat kembali kepada Tuhan, itu adalah kehidupan yang batin. Namun sesungguhnya tadzuhiru yadullu alal batin, kehidupan yang lahir itu merupakan refleksi penampakan dari kehidupan yang batin, sehingga disebut sebagai perilaku keselamatan dalam sebuah sistem dan metode selamat. Lahir kita menjalankan kehidupan normal, berkarya, bekerja, itu yang dimaksud bahwa innamal a'malu binniyat, segala sesuatunya tergantung dari niat. Artinya orientasi kehidupan kita yang kita letakkan di dalam dada. Niatan yang diletakkan di dalam dada itu maksudnya orientasi kehidupan yang berada di dalam dada, kehidupan yang batin. Faktanya bahwa kalau orang itu nggak memiliki kehidupan yang batin, artinya yang berfungsi hati sanubari, dampaknya merusak kan, dampaknya kan merusak. Kita bisa memberi orang, membantu orang, akan tetapi ada kepentingan yang menyertai, ada pamrih, ada udang di balik batu kan, itu istilah-istilah kontradiktif menunjukkan bukti ada kehidupan lahir, ada kehidupan batin.